Ya baik, selamat pagi Bapak Ibu, Papa Mama sekalian di rumah. Nah, pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Pak Gilang. Nah, di sini saya akan mencoba membantu menjelaskan bagaimana penggunaan Google Classroom dan mengapa kita menggunakan Google Classroom. Ya, seperti yang Bapak Ibu ketahui bersama bahwa saat ini kita tidak bisa masuk ke sekolah seperti biasa karena sedang ada masa pandemi COVID-19 yang masih belum dapat diselesaikan bahkan oleh seluruh negara di belahan bumi ini belum ada yang sanggup untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Nah, maka dari itu secara khusus Indonesia, Bapak Presiden Joko Widodo di bawah menginstruksikan kepada Menteri Pendidikan Bapak Nadiem Makarim untuk melakukan simulasi pembelajaran online, dan ini sudah terintegrasi dengan pemerintah. Jadi memang ini bukan berdiri sendiri tapi berdasarkan anjuran dari pemerintah, baik itu pemerintah pusat, provinsi maupun kota. Dalam hal ini Kota Bandar Lampung. Nah, itu makanya kita pahami dulu Bapak Ibu bahwa kita memang harus belajar secara online. Kita bukannya tidak ingin belajar seperti biasa. Semua guru merindukan anak-anak untuk datang ke sekolah, dan anak-anak pun pasti merindukan untuk bisa bersekolah dengan normal. Namun karena situasi dan kondisi, kita tidak bisa melakukan hal seperti itu. Nah, maka dari itu muncullah suatu konsep bahwa pembelajaran dapat dilakukan tapi dengan menggunakan sistem online. Nah, sekarang kenapa dengan menggunakan Google Classroom? Kenapa tidak menggunakan WA? Yang pertama Bapak Ibu, saya tidak merekomendasikan WA karena WA itu berdasarkan pengalaman dari semester 2 tahun ajaran yang lalu yang kita sempat menggunakan WhatsApp, WA, itu pesan timpang tindih antara informasi materi maupun informasi tugas dari guru itu timpang tindih dengan percakapan dari siswa maupun pertanyaan-pertanyaan, sehingga saya pernah ada satu kelas itu ketika saya memberikan materi jam 8, kemudian saya tinggal tidak lama, hanya sekitar 30 menit, itu isi pesannya sudah sampai 30-an. Itu kan menutupi, membuat orang malas membaca pesan yang di atasnya. Itu baru 30, bahkan ada beberapa kelas yang mungkin bisa sampai baru ditinggal beberapa saat saja sudah sampai ratusan pesannya. Nah, itu akan membuat anak mungkin tidak menghiraukan apa yang sudah diberikan oleh gurunya, baik itu materi maupun tugas, sehingga tidak dikerjakan, informasi tersebut tidak sampai di anak. Nah, untuk itulah Google Classroom bisa menjadi suatu solusi, yaitu dia sistemnya tersimpan secara online dan Bapak Ibu bisa buka kapan saja. Dan bahkan kami setengah men-setting setiap kelas, baik itu kelas tematik wali kelas maupun kelas bidang studi, itu siswa tidak bisa berkomentar, tidak bisa menuliskan apapun di situ. Jadi itu benar-benar pure siswa melihat informasi yang yang disajikan oleh gurunya, baik itu berupa materi maupun itu berupa aktivitas maupun penugasan. Jadi siswa hanya bisa komen saja tapi tidak bisa menutup percakapan dengan menumpuk percakapan dengan hal-hal yang tidak penting gitu. Di satu sisi itu Bapak Ibu. Kemudian di sisi yang lain adalah di dalam WhatsApp itu akan membuat memori internal HP kita, memori handphone kita masing-masing, baik guru maupun siswa dan orang tua, itu kelebihan, tidak muat menampung begitu banyaknya memori. Ya, sehingga itu membuat memori ponsel kita menjadi jebol, jadi rusak. Mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang sudah mengalami hal tersebut. Dan Bapak Ibu guru pun juga mengalami hal tersebut. Ada beberapa Bapak Ibu yang mengalami bahwa kartu memori yang terjebol karena terlalu banyak menampung tugas dan juga terlalu banyak menampung materi, video ataupun apa dari siswa gitu. Saya salah satunya yang sudah kena korban seperti itu. Nah, tentunya kita tidak mau seperti itu karena itu menyebabkan pengeluaran untuk mengeluarkan biaya untuk memperbaiki hal tersebut. Nah, untuk mengantisipasi itu Google Classroom ini hadir kembali untuk memberikan solusi, yaitu bukan memori internal Bapak Ibu yang akan digunakan, melainkan kapasitas penyimpanan di internet, yaitu Google Drive. Dan jangan khawatir Bapak Ibu, cukup banyak kapasitas memorinya, yaitu 15 GB, dan itu saya rasa cukup untuk menampung video singkat maupun foto. Itu sudah terukur dan sudah
Saya sudah membuktikannya sendiri dan itu cukup 15 giga untuk satu akun. Nah, itu bisa digunakan Bapak Ibu untuk mengirim foto, mengirim video gitu. Nah, jadi begitu mudahnya dan begitu membantunya Google Classroom dalam pembelajaran kita, mengapa kita tidak menggunakannya? Maka dari itu SD Immanuel berinisiatif bersama kepala sekolah memutuskan bahwa kita mencoba menggunakan Google Classroom di tahun ajaran yang baru ini dengan untuk pembelajaran daring ini dan untuk pengabsenan menggunakan Google Formulir. Dan tetap jika Bapak Ibu membutuhkan bantuan, kita tetap memberikan bantuan itu, memberikan penjelasan-penjelasan itu dengan detail Bapak Ibu. Karena kami pun baru di tahun ini menerapkan hal seperti ini. Kita semua, bukan hanya SD Immanuel, semua sekolah menerapkan sistem online ini baru tahun ini. Dan siap tidak siap, kita harus mengikutinya. Nah, tapi tetap ada bantuan, tetap ada bimbingan dari sekolah untuk bisa mengikuti melalui Google Classroom ini. Nah, jadi begitu mudahnya Bapak Ibu, kenapa kita tidak pakai gitu? Nah, sebenarnya syarat utamanya adalah mau mencoba dulu. Ya, kalau belum mencoba memang akan sulit dibayang-bayangkan gitu, akan sulit gitu karena kita membayangkan sesuatu yang belum kita ketahui, kita belum melangkah di dalamnya. Kalau hanya dibayangkan nanti bakal seperti ini, nanti bakal seperti ini, ya memang benar itu akan menjadi kekhawatiran tersendiri. Tapi tidak usah khawatir Bapak Ibu, kami akan selalu siap membantu Bapak Ibu jika butuh kesulitan. Nah, untuk saat ini saya akan mencoba membantu untuk mengarahkan Bapak Ibu bagaimana untuk join ke kelas, untuk masuk di Google Classroom. Nah, yang pertama, pastikan Bapak Ibu punya kuota internet ya. Kuota internet untuk Google Classroom sangat sedikit, tidak banyak, sangat sedikit. Nah, jadi yang pertama perlu Bapak Ibu pastikan adalah pastikan ada kuota internet di HP Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu tidak menggunakan HP, Bapak Ibu bisa menggunakan PC atau laptop atau komputer. Itu tidak jadi masalah, sama saja. Nah, setelah pastikan kuota internet, yang kedua pastikan kita punya email. Ya, saya yakin dan percaya ketika Bapak Ibu membeli handphone Android, secara tidak langsung Bapak Ibu sudah memiliki email. Ya, dan anak-anak juga sudah memiliki email, minimal Gmail. Ya. Kenapa? Karena kalau kita tidak memiliki email, kita tidak bisa mengakses apa yang ada di Google Play Store. Kita tidak bisa mengakses Android kita dengan maksimal. Karena itu adalah salah satu syarat mendasar bagi pengguna ponsel pintar untuk memiliki email. Jadi kalau Bapak Ibu merasa belum memiliki email, sedangkan Bapak Ibu sudah mendownload aplikasi di Android, bisa memperbarui aplikasi, berarti Bapak Ibu belum mengetahui kalau Bapak Ibu sudah punya email. Jadi kita sudah punya email kalau kita sudah punya handphone Android atau iPhone atau smartphone Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian setelah itu pastikan kita punya email. Yang kedua, kita buka aplikasi Google Play Store. Ya, Play Store yang gambarnya seperti ini. Ya, kita buka Play Store, kemudian kita klik di search, itu kita klik Google Classroom. /SROOM Google Classroom. Ya, kemudian kita pilih yang ini, ya, yang gambarnya seperti ini. Nah, kemudian setelah dipilih, kita buka, kita tunggu instalasinya dulu. Setelah kita install, kita tunggu setelah selesai, kemudian kita buka. Kalau kita buka, maka tampilan awalnya akan seperti ini. Dan kemudian Bapak Ibu akan dituntut untuk memilih email. Get started mulai, Bapak Ibu akan dituntut untuk memilih email. Kalau di dalam HP Bapak Ibu punya beberapa email, maka Bapak Ibu harus memilih salah satu. Tidak boleh semua gitu ya. Dan setelah memilih email, maka tampilannya seperti ini. Nah, berarti selamat, Bapak Ibu sudah berhasil masuk ke Google Classroom, tapi belum join ke kelas dari masing-masing guru. Ya, tapi selamat dulu karena Bapak Ibu sudah berhasil masuk ke Google Classroom. Kemudian setelah itu Bapak Ibu bisa untuk join
Jadi bukan create kelas ya, tapi join, bukan bergabung dengan kelas yang sudah dibuat oleh wali kelas maupun guru bidang studi. Caranya bagaimana? Caranya itu adalah dengan mengklik tanda plus yang ada di pojok kiri kanan atas ini, klik tanda plus, kemudian pilih gabung ke kelas. Kalau dalam bahasa Inggris join class. Ya, setelah join class, kemudian Bapak Ibu muncul tampilan seperti ini. Dan kemudian nanti Bapak Ibu harus mengisi kode kelas. Nah, kode kelas ini berbeda antara satu guru dengan guru yang lain. Nah, di mana Bapak Ibu bisa mendapatkan kode kelas ini? Yaitu dari WA grup kelas, WhatsApp grup kelas. Ya, baik itu guru bidang studi maupun wali kelas akan men-share kode kelas di WhatsApp grup kelas, di WA grup kelas. Sehingga kita bisa memperhatikan, misalkan contoh saya mengajar matematika kelas 5 dan kelas 6. Maka saya akan secara otomatis men-share secara pribadi kode kelas saya di kelas 5A, 5B, 5C, 6A, 6B, dan 6C. Nah, kemudian setelah itu kita bisa copy. Kemudian setelah di copy, kita tempelkan di bagian kotak ini. Di kotak ini ya nanti ya, di kotak ini kita tempelkan. Nah, setelah ditempelkan kita klik join. Maka secara otomatis kita akan dibawa ke kelas. Dan kita, kalau tampilan sudah seperti ini, maka kita sudah berhasil bergabung di kelas milik guru tersebut. Ya, kemudian ada forum, ada tugas, ada anggota. Ya, perlu kita ketahui Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah sampai ke tampilan ini, berarti Bapak Ibu sudah berhasil masuk ke kelasnya. Nah, tapi kalau Bapak Ibu coba klik anggota, maka Bapak Ibu tidak akan menemukan nama Bapak Ibu, anak-anak. Nah, tidak akan menemukan nama anak-anak, ataupun anak-anak yang sedang menonton ini tidak akan menemukan namamu sendiri. Kenapa? Karena di Google Classroom ada sistem yang membuat kita tidak bisa melihat nama kita sendiri. Tapi orang lain bisa. Sama seperti orang itu tidak bisa melihat namanya dirinya sendiri, tapi dia bisa melihat nama teman-teman sekelasnya dan nama pengajarnya. Ya. Untuk nama yang ditampilkan di situ, Bapak Ibu, anak-anak semua, namanya itu tergantung dari nama akun Google yang digunakan. Ya, memang bisa berbeda-beda. Tapi nggak jadi masalah. Yang penting kamu mengkonfirmasi kepada gurumu, Bapak, Ibu Guru, saya sudah bisa masuk ke kelas Bapak Ibu Guru dan siap mengikuti pembelajaran. Ya, nggak apa-apa nama tidak menjadi alasan untuk kita tidak mengikuti pembelajaran. Itu kira-kira seperti itu Bapak Ibu dan anak-anak semua. Nah, kemudian setelah kita join, maka kita tinggal menunggu instruksi dari guru. Baik itu guru wali kelas maupun bidang studi. Kita menunggu instruksi dari mereka dan mereka akan membagikan, men-share mengenai materi atau mengenai topik ataupun mengenai pertanyaan ataupun mengenai tugas ya melalui Google Classroom itu. Nah, sekarang bagaimana mengerjakannya? Mengerjakannya sangat mudah Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal klik saja, misalkan ada tugasnya seperti ini. Ini ada tugas yang sudah diberikan. Kemudian kita klik, nanti akan ada pilihan kumpul. Ini, kerjakan, ya kita kumpul dulu. Digeser ke sini, ikuti aja video ini. Nah, kemudian kita, biasanya sih tugasnya tulis tangan. Nah, nanti kita tinggal foto. Setelah foto, kemudian ada klik, kumpulkan. Serahkan. Nah, maka dengan itu tugas sudah terserahkan dan tinggal nanti akan dikoreksi atau materi akan aktivitas akan dikoreksi oleh guru wali kelas maupun guru bidang studi. Maka dan akan diberikan nilai. Nanti kita akan ketahuan nilai kita berapa. Itu seperti itu Bapak Ibu dan anak-anak sekalian. Ya, yang penting intinya Bapak Ibu dan anak-anak bisa masuk dan bisa mengetahui sedikit tentang Google Classroom. Ya, dan ini yang bisa saya sampaikan. Dan satu tambahan lagi Bapak Ibu, jangan takut memori termakan, karena ini hanya menggunakan memori internet, yaitu Google Drive. Dan ini cukup mudah dan cukup praktis untuk kita ikuti bersama-sama. Dan bila Bapak Ibu bekerja, jangan khawatir, karena file tersebut, materi maupun tugas itu tersimpan
sampai mungkin bisa diatur selama-lamanya atau bisa diatur 1 minggu. Jadi Bapak Ibu bisa menjalankan aktivitas pekerjaan Bapak Ibu sekalian, orang tua wali murid bisa seperti itu. Kemudian sepulangnya Bapak Ibu dari pekerjaan, Bapak Ibu bisa mendampingi anak-anaknya untuk belajar. Karena jam di sekolah itu merupakan jam pemberian aktivitas, jam pemberian materi, dan jam pemberian tugas. Bukan untuk pengumpulan. Atau itu pengumpulan materi, tugas, maupun dan yang lain-lain. Tapi yang tetap, Bapak Ibu tetap harus konfirmasi ke wali kelas masing-masing, jadi tidak cari-carian gitu. Nanti misalkan ada anak namanya Jono ini papa mamanya kerja, tapi papa mamanya nggak ngabarin ke wali kelasnya kalau si Jono ini tidak pegang HP dan HP-nya dibawa papa mamanya. Nah, nanti si guru ini akan mencari, akan kelimpungan, mana nih Jono kok nggak muncul-muncul gitu, di Google Classroom, di WA nggak bisa gitu. Tetap harus ada konfirmasi terlebih dahulu Bapak Ibu, jadi kita sama-sama tidak mengganggu aktivitas satu dengan yang lain, dan juga anak-anak juga bisa belajar gitu. Nah, besar harapan kami adalah Bapak Ibu bisa mengikuti, para guru juga sedang mempersiapkan yang terbaik, supaya walaupun online, anak-anak tetap bisa mendapatkan pendidikan yang luar biasa, dan tetap menjadi pribadi yang memiliki karakter dan pengetahuan yang luar biasa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada saat ini Bapak Ibu dan anak-anak semua. Yang pasti jika ada kesulitan, jangan ragu dan jangan takut untuk menghubungi guru wali kelasnya masing-masing, karena kami hadir untuk memberikan bantuan dan bukan untuk memberikan beban. Jadi mohon dimengerti Bapak Ibu wali murid dan juga anak-anak siswa sekalian, bahwa ini bukan kehendak kita untuk belajar online. Ini adalah situasi yang membuat kita harus seperti ini, dan mau tidak mau kita harus bisa mengikutinya supaya kita bisa terfasilitasi untuk belajar. Dan jangan lupa tetap semangat belajar walaupun online, dan tetap berikan yang terbaik, sebab para guru juga tengah mempersiapkan yang terbaik buat siswa-siswinya. Oke, akhir kata saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada perkataan saya yang mungkin menyinggung perasaan hati Bapak Ibu maupun anak-anak sekalian. Saya mohon maaf. Ya, saya manusia biasa yang tidak luput dari salah. Ya, saya akhiri video ini. Terima kasih. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.